Hello guys. Oke, bertemu lagi dengan saya dan di kesempatan video kali ini saya akan membagikan video tentang perawatan motor ya. Untuk perawatan motor sendiri saya fokuskan pada perawatan bodi. Perawatan bodi meliputi pembersihan ya. Yang biasanya kita mencuci motor itu menggunakan air, sabun, dan butuh waktu yang cukup lama begitu ya, karena harus membilas, mencuci atau ini menggosok dengan sabun ya untuk bodinya. Lalu itu dibilas lagi, setelah itu dikeringkan, dilap, atau bahkan setelah itu dikasih semacam ini ya, lapisan untuk mengkilapkan bodi motor. Itu butuh waktu yang lama dan sangat ribet. Nah, kali ini saya nemuin cara dan salah satu produk yang katanya ini hmm, bisa menghemat waktu dan juga menghemat proses dalam pembersihan motor atau kendaraan ya. Nah, ini dia. Namanya Kit Waterless Car Wash. Nah, ini sebenarnya diperuntukkan untuk mobil ya, karena di sini ada gambar mobilnya, ini ada tulisan car-nya ya. Namun saya rasa jika ini untuk mobil, saya rasa untuk motor juga bisa, karena saya tadi udah baca-baca dikit. Untuk aplikasinya di permukaan dengan cat ataupun plastik dan lain-lain itu menurut saya masuk juga di motor. Oke, ini untuk produk yang satu ini menarik menurut saya karena waterless ya, ini tanpa air. Jadi dia itu mencuci dengan cairan ini nanti, jadi tanpa air. Ini bisa disebut sabun, bisa juga disebut lapisan pelindung setelah dicuci. Nah, ini saya bacakan sedikit ya, ini untuk deskripsi produknya. Nah, ini untuk produk ini dapat membersihkan dan mengkilapkan mobil. Ini ya, mobil ya. Di sini jelaskan mobil atau motor juga dengan praktis dan menghemat air, hanya semprot dan seka. Jadi nanti untuk produk ini tinggal kita semprot dan setelah itu kita seka atau dilap gitu ya. Dilap pakai kain microfiber. Di sini dijelaskan seperti itu, direkomendasikan menggunakan kain microfiber. Supaya apa? Supaya nanti permukaan yang mau kita bersihkan itu terhindar dari goresan. Meskipun di sini juga dijelaskan ini, nah ini dapat mencuci di mana saja tanpa air dan bla bla bla, dan formula ini tanpa goresannya. Jadi di dalam cairan ini terdapat formula yang mengandung bahan pelicin sehingga melindungi permukaan mobil atau permukaan yang sedang dibilas ya, sedang dicuci. Nah, terhadap goresan saat dibersihkan, kandungan polimernya memberikan lapisan pengkilap. Nah, ini ada lapisan pengkilapnya juga dan melindungi pada permukaan mobil sehingga mencegah penumpukan noda air membandel di cat mobil. Nah ini Kit Water Wash Car dapat digunakan di semua jenis lapisan cat mobil, trim plastik, chrome, kaca, dan lain-lain. Nah, ini karena ada trim plastiknya, ini harusnya bisa ya, nggak ada efek sampingnya. Oke, ini untuk cara penggunaannya cukup simple ya. Sebenarnya ini banyak, tapi menurut ini kesimpulan yang saya baca tadi, ini tinggal dituang di wadah. Ini maksudnya ada refill kit. Itu sebenarnya produk ini tuh ada yang beli itu sudah ada spraynya ya, sprayernya atau semprotan gitu, kayak misal kiss spray gitu kan, ada yang
sekaligus semprotannya. Nah, ini saya beli yang refill supaya lebih hemat lah. Menurut saya ya buat apa, ini juga saya lagi coba-coba. Nanti kalau recommended, insya Allah nanti saya akan tambah lagi lah. Oke, ini setelah tadi dituang di wadah supaya penggunaannya juga mudah ya. Ini sebelum digunakan dikocok-kocok seperti ini ya, kayak minum obat gitu ya, dikocok-kocok dahulu supaya mungkin untuk cairan yang di dalamnya bisa nyampur rata. Selanjutnya kita semprot di bagian yang mau kita bersihkan ya. Kita semprot, kemudian menggunakan kain microfiber, kita lap satu arah ya. Ini ada keterangannya satu arah. Ini satu arah, jangan bolak-balik. Supaya apa? Mungkin jika bolak-balik, kotoran yang menempel di microfiber atau lapnya nanti akan kembali lagi saat kita arahkan di sebaliknya. Mungkin begitu. Dan ini ada tahap proses selanjutan. Ulangi proses ini pada bagian mobil lainnya sampai selesai. Saat permukaan microfiber jenuh dengan kotoran dan basah. Nah, ini juga menurut saya untuk penggunaan produk ini cukup menggunakan microfiber ya. Namun ada yang perlu diperhatikan juga, jika kendaraannya terlalu kotor itu saya rasa akan memerlukan microfiber yang lebih banyak, karena microfiber yang udah kotor itu jika digunakan lagi kurang maksimal nanti untuk bersihnya ya, gitu ya. Nah, ini juga simple sih menurut saya akan coba nanti mungkin sedikit di motor saya. Ini udah agak kotor sih, ini enggak agak lagi, udah kotor. Nanti saya rencana akan tuang di sini ya. Ini botol bekas parfum, nanti saya akan tuang di sini, saya semprot-semprotkan di motor, kemudian saya lap. Seperti apa hasilnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, setelah kita masukkan cairan kit waterless-nya di botol ini, kita nanti akan coba aplikasikan di bodi motor ya, secara langsung. Ini motor saya kebetulan habis dibawa atau dipakai beberapa hari atau bahkan ada seminggu lebih kali ya, belum dicuci lagi. Nah, pasti ada banyak debu, ada banyak kotoran. Nah, ini dia. Untuk debu-debunya sebenarnya banyak, tapi di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Ini sebenarnya debu, dan di bagian depan juga banyak debu. Nanti kita coba aplikasikan untuk kit waterless ini ya. Ini saya udah masukkan di semprotan ini. Masih bisa nggak sih? Oh iya, masih bisa ya. Ini nanti saya menggunakan lap biasa, ini kain biasa, dan juga ada ini lap kanebo. Kalau saran saya sih, usahakan menggunakan lap microfiber ya. Supaya apa? Karena microfiber itu memiliki tekstur yang lembut, jadi bisa maksimal untuk membersihkan bodi kendaraan kita. Oke, kita mulai saja. Ini masih kering ya, masih banyak debu-debu. Nah, itu terlihat ada debu-debu. Kita langsung saja aplikasikan untuk cairan ini, semprot saja seperlunya. Oke. Nah, itu udah kelihatan berembun ya. Kita lap saja. Di instruksinya kita lap satu arah ya, jadi seperti ini ya, seperti ngelap-ngelap motor gitu aja lah. Oke, kalau sekiranya
kebanyakan saat nyemprot atau airnya kira-kira yang nempel di sini masih banyak, kita bisa menggunakan lap Kanebo, karena Kanebo itu sifatnya menyerap air ya, cairan ya. Nah ini menurut saya di bagian bodi kasar seperti ini perlu ditambah lebih banyak supaya ini ya, dia nyerapnya lebih banyak dan kelihatan lebih mengkilap. Oke, gini ya. Kita coba di bagian plat nomor juga, ini karena termasuk bodi kasar. Tampilan ini di Instagram ada ya, bagi yang pengen kepoin silahkan kepoin di iProject Official. Ini bagian dari tim saya. Oke, di bagian lain juga kita semprot-semprot saja. Menurut saya ini cairannya kayak ini ya, kayak air biasa, cuman agak keruh dikit. Bagian sini agak sulit ini kalau misal satu arah. Kita lap saja, yang penting kinclong. Oh ya, ini info saja, ini untuk cairannya meskipun terlihat seperti air biasa atau air yang agak sedikit keruh, namun ini ada bau-baunya ya, kayak bau mirip kit gitu, kit yang lain. Ini sama kayak bau kit, tapi nggak terlalu tajam. Ini ada bagian yang menurut saya parah ya, maksudnya banyak kotorannya. Coba kita bersihkan pakai cairan kit waterless ini. Semprot-semprot saja sampai kelihatan basah, kemudian kita lap. Bisa sih, bisa ini sih, bisa bersih, cuman saya nggak tahu nanti keringnya gimana. Kita lihat yang di atas ini udah kering ya, itu tampak keringnya seperti itu. Di bagian bodi depannya juga seperti ini. Nah ini dia. Kita cari lagi di bagian, oke, kita coba di bodi kasar ya. Nah ini bodi kasar seperti filter atau box filter ini cukup kotor karena dia dekat dengan ban. Ini harusnya jadi salah satu PR juga. Kita semprot-semprot saja. Ini sekali lagi bukan air biasa ya, ini pure dari waterless, kit waterless yang di sana itu, karena saya belinya yang refill. Jadi saya pikir pada semprotan apa aja bisa, yang penting bisa untuk aplikasikan. Nah menurut saya juga ini untuk bodi kasar, kalau misal ngelapnya satu arah ini kayaknya agak kesulitan ya. Jadi saya putuskan untuk ya udahlah lap bolak-balik. Oke, ini untuk hasilnya. Hasilnya lumayan sih ya. Lumayan di bagian Voxivity-nya juga ini bisa bersih sih. Nah, kesimpulannya saya bisa tarik kesimpulan untuk kit waterless ini yang ini ya. Ini dia kit waterless. Nah, untuk kit waterless ini sebenarnya recommended untuk kendaraan-kendaraan kalian atau teman-teman
yang sekiranya kotorannya belum membandel ya, atau belum parah, masih besar debu-debu yang nempel, atau ya mungkin noda-noda kena air atau kena tanah gitu, masih bisa lah diatasi dengan waterless ini. Namun jika noda membandel seperti lumpur yang banyak atau kena noda yang sulit hilang seperti saus yang kering atau semacamnya, itu menurut saya harus dicuci dengan sabun, dengan air juga, supaya hasilnya juga bisa bersih maksimal ya. Namun untuk produk ini ya lumayan lah buat kegiatan sehari-hari jika di rumah minim air dan motor kita nggak terlalu kotor. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Video saya kali ini sekian dulu. Jika ada tambahan, komentar, masukan, saran, atau kritik apapun, silahkan ditambah di kolom komentar. Saya tunggu like-nya. Jangan lupa subscribe, share video ini jika bermanfaat. See you.